Lanjut lagi. Ayamnya udah pergi. Tadi ada tukang ayam lewat. Ada tukang kelapa muda. Kalau nggak tahu bentar lagi apa deh. Budiawan Arif Anggoro di sini dan kita masih di garasi mobil. Serunya nge-review mobil di garasi rumah. Dan di video ini gue nggak sendirian nih gengs. Gue balik lagi nih bareng teman gue nih. Dulu di video sebelumnya gue pernah ngebahas mobil dia nih. Ya, namanya Mas Inu Alkausar. Jadi dulu itu yang jadi mobil yang sebelumnya gue review tuh Kia Rio ya, tahun 2012 manual. Oh iya, yang pertama kali lu datang ke sini itu seinget gue ya, subscriber lu masih 47. Masih 47 guys. Sekarang udah alhamdulillah ya, udah 1000 ya. Sekarang udah 1000 lebih, jadi makasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe, like, comment, dan share ya. Mantap banget. Nah, di video ini kita berada di segmen BBM, bincang-bincang mengenai mobil. Nah, Mas Inu, gue mau nanya nih. Sip. Jadi ini kan makasih banyak sebelumnya karena udah ini nih mau collab ya di video garasi mobil nih. Makasih banyak sebelumnya. Karena lu temen gue makanya. Oh gitu ya. Kalau nggak temen nggak mau ya. Suruh pulang lagi. Pas datang, Mas ngapain Mas? Mau collab? Silakan Mas pulang lagi. Jadi gengs, teman gue ini Inu nih sangat mempunyai keunikan ya menurut gue, dimana kalau kita nih pada orang pada umumnya atau masyarakat Indonesia pada umumnya biasanya membeli mobil, paling banyak membeli mobil merek produk atau produksi Jepang ya. Bener banget. Seperti Toyota, Mitsubishi dan yang lainnya. Nah, tapi nih teman gue ini unik, malah koleksi mobilnya dia punya 2 mobil merek Hyundai nih bro. Ya, Hyundai ya, benar ya. Hyundai Makia sama itu sama-sama Korea ya. Sama-sama Korea. Makanya gue sangat unik ya menurut gue ini, apakah dia ada apa ya selling point yang lebih baik dibandingkan produk Jepang lainnya atau gimana? Gue sebenarnya pengen tahu. Kalau boleh tahu mobilnya selain Kia Rio apa? Satu lagi i20, tapi kebetulan i20-nya udah dijual sih. Dan itu sebetulnya bukan punya gua. Oh, bukannya lo? Bukan punya gua. Punya adek lo? Punya mertua sih kenanya. Oh, boleh sama sama family lah ya. Satu family sih. Oh. Kayak gitu. Jadi udah dijual? Iya. Tapi nggak koleksi juga, ya punya aja. Ya makanya apa yang membuat lu bisa beli mobil Korea khususnya Hyundai atau Kia juga, itu pertimbangannya apa waktu dulu? Nah waktu itu sih pertimbangan gue kan banyak tuh mobil Jepang. Iya bener banget. Itu sih kayak seperti yang sama kayak yang pas gue bicarain dulu di video sebelumnya. Kalau misalkan mobil Korea itu biasanya dia lebih value for money kalau misalkan buat gua. Gitu. Value for money itu dalam artian kalau misalkan lu bandingin sama mobil Jepang yang ada nih sekarang nih, sunatannya tuh banyak banget. Sunatan massal, coy. Oh, gitu. Sunatan massal, coy. Oh gitu. Sunatan massal, coy. What? Itu ya. Balik kalau CKD ya. CKD. Oh, CBU enggak biasanya? Ya, kalau CBU pasti enggak. Mitsubishi itu bagus. Mantap. Masuk. Kalau Mitsubishi masuk. Jadi gimana? Ya, jadi waktu pas satu sunatan. Ya, sunatannya sih waktu itu agak lumayan massal. Jadi kalau misalkan dibandingin sama mobil Korea antar mobil Jepang, kalau misalkan lihat-lihat ya keren mobil Korea sih menurut gua saat itu. Iya, tapi yang Kia Rio lu tuh emang gua suka, memang mobil itu emang aksennya kayak mirip-mirip Eropa punya gitu. Iya, Eropa punya banget sih. Desain-desainnya. Benar, memang kiblat arah desainnya memang ke arah Eropa sana. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua, gue suka desainnya. Jujur gue suka desainnya. Saat waktu itu ya, waktu pas tahun 2012-an, mobil itu kebanyakan bulat-bulat. Jadi aksen-aksennya itu nggak kelihatan sporty. Kalau Kia Rio kan grill depannya kan Tiger Nose tuh. Iya, Tiger Nose udah gitu bahasa desainnya. Khasnya Hyundai. Bener banget. Terus bahasa desainnya juga lekukan-lekukannya. Nanti mungkin di video ini juga lu kasih lihat tuh ya kan. Lu kasih lihat gimana bahasa desainnya. Itu sih makanya kenapa. Tapi Mitsubishi tetap nomor 1. Ya Rio, hatchback dengan nuansa Eropa mungkin bisa jadi pilihan nih. MID-nya bisa di-set dari setir ya. Jadi ya oke lah, jam digital ada di sini. Koplingnya ke kananin terus mundur belakang. Gitu. Ini agak unik sih emang. Buka atau unlock semua pintu.
Nah, terus juga ada yang di tengah ini, kalau kita tekan, fungsinya adalah untuk membuka bagasi belakang. Kemarin gua habis ini grebek mobilnya Indri Afi. Oh, Dia iya, pakai iya. Mitsubishi juga Udah lihat, ternyata. udah lihat. Outlander Sport, Outlander Sport, PX ya. Action loh. Oke, oke. Gila, cewek loh itu, garang juga dia. Nah, itu tapi gue pengen tanya nih mengenai Kia Rio selama ini ada problem nggak? Atau yang i20 itu ada problem yang ini nggak gitu? Sebetulnya Selama kalau pakai. misalkan Karena kan mitos-mitosnya itu kan banyak tuh. banyak iya, bener, Dari bener mobil Kia Rio ya khususnya ya, yang Kia Rio ya. Hmm. AC tiba-tiba mati, radio mati, kadang-kadang engine-nya atau noise gitu kan, ngelitik. Atau mungkin engine check-nya nyala gitu kan. Ya mungkin yang mobil lain pun juga mungkin Jepang juga mungkin sama ya Mungkin kondisinya. sama. Cuma ini kita biasanya nih kalau mobil Korea kan atau Kia Rio itu kan yang sering banyak gue dengar tuh itu gitu. Apakah benar nggak kalau yang dialami lu di mobil lu itu? Ya, kalau misalkan menurut gue secara pribadi sih ya, kalau misalkan semua mobil yang namanya dipakai, pasti dia ada permasalahan sih, satu atau dua. Ya. Kan kalau misalkan yang gue rasain sekarang sih, mobil itu bermasalah itu karena mungkin memang umurnya sih. Umur ya? Contohnya kemarin gue itu baru banget ngerasain AC-nya tuh jadi nggak begitu dingin lagi. Oh gitu. Masih keluar angin sih, masih agak dingin. Blower aja dong. Iya. Tapi nggak blower Freonnya habis, banget. freonnya habis. Freonnya habis. Freonnya Tapi habis. itu pun setelah 7 tahun gue make kayak Wow. gitu. Kalau misalkan mesin ngelitik itu menurut gue memang pernah terjadi sih satu kali sih terutama. Tapi itu tuh bisa langsung solve ketika kita langsung masukin ke bengkel resmi sih. Ya. Ya biasanya langsung bisa di solve di situ. Jadi ngelitiknya itu nggak ngelitik yang berkepanjangan kayak gitu. Misalkan lu masuk di gigi 1 tuh ngelitik, masuk gigi 2 Ya. lu ngelitik lagi. Itu biasanya di gigi 1 pas awal-awal jalan aja. Itu tapi itu juga udah lama sih. Kayak gitu Apa sih. karena pemakaian bahan bakar yang salah Iya. atau kenapa itu waktu itu? Mungkin karena salah satunya Kasih bahan bakar yang premium agak sekali. salah. Enggak sih, gua nggak pakai premium. Kadang-kadang sih pakai premium. Pakailah Pertamax, masuk lagi iklan. Pertamax sih. Jadi tapi ini kalau yang waktu sekarang gue nggak tahu nih odometernya berapa nih kalau yang Kia Rio. Kalau di video sebelumnya kan 37.000. Iya, 37.000. Sekarang berapa? Sekarang masuk ke 43.000. Wih, 43.000. naik. Tapi masih tetap naik. sedikit ya untuk Masih ukuran tetap 7 tahunan ya mobilnya. Iya. Kan 8 tahun. 7 tahun 8 tahun. Masuk 8. Ini masuk ke 7 sih, baru masuk 7. Oh. Tahun depan masuk 8 tahun. Ya sebetulnya Tuh. ya sebetulnya odometernya ini dia nambahnya nggak begitu banyak juga karena tadinya gue naik jemputan kan, Ya. naik jemputan karyawan. Tapi kalau sekarang gara-gara pandemi, gue udah mulai bawa mobil sendiri tuh. Kebetulan kantor gue dari Bekasi ke Cengkareng, lo bayangin aja kan jauh tuh. Jauh ya. Jauh kan. Tol Kalau to misalkan tol gue itu setiap hari ya? ya tol to tol. Cuman biasa. alhamdulillahnya juga gue nggak setiap hari masuk kantor karena Sip-sipan. iya karena PSBB juga ya kan. Karena PSBB jadi Ya, kayak ya, gitu. ya. Jadi Jadi masih agak naik-naik dikit. Tapi so far kalau misalkan ini kan buat sharing-sharing ke teman-teman kan ya. Jangan takut beli mobil Korea. Widih. Takutlah kepada yang Maha Kuasa. Segitu ya benar. Lebih mendekatkan diri kepada yang Maha Mendekatkan diri Kuasa. kepada Maha Kuasa. Betul. Apalagi betul kondisi banget. begini ya. Apalagi Corona ini ya. Oke. Jadi oke, tapi tadi odometer 40 ribuan gitu. Nggak pernah ada masalah ya. Berarti mitos itu nggak pernah terjadi ya. Sorry ngelitik tadi aja ya. Iya, Mungkin karena ngelitik. salah bahan bakar gitu Betul, aja ya. betul. Selebihnya nggak ada masalah ya. Kalau AC tadi karena freon Iya, 7 tahun AC juga karena penggunaan, freon. sama radio tape nggak. Kalau radio tape mungkin Engine check nggak nyala nggak. engine check saya bilang nggak pernah. Tapi kalau misalkan yang i20 itu Nah. lumayan banyak sih permasalahannya. Mungkin karena umur juga sih Wan. Itu kan dari Tahun tahun berapa sih? 2009 kalau yang i20. Oh, lebih lama lagi. Iya, berarti itu udah 11 tahun ya. Kebetulan udah dijual juga karena mungkin umurnya juga udah tua, jadinya akhirnya dijual. Kemarin tuh kurang lebih lakunya tuh sekitar berapa? di 70-an sih. Belinya berapa? Belinya kalau i20 itu dia lumayan agak mahal sih, 230 jutaan dulu pas awal. Pakai 11 tahun. Iya, 11 tahun. 70-an juta. Tapi kalau misalkan Kia Rio waktu pas gua ambil awal itu sebelum Kia agak naik tuh. Waktu pas awal-awal itu pas diskon gua dapat 170 juta. Wow. Mantep kan? 70 juta. Sekarang udah jual berapa? Sekarang kalau misalkan 120. jual 110, Sampai 100, kalau misalkan rata-rata 103 sih. 120 ada juga yang jual kalau misalkan kondisi mesinnya masih bagus ya. masih bagus,
di segituan sih. Stereo interior masih bagus, mesin oke. Bener banget. Mungkin bisa 120 juta. Bisa Tapi untuk ukuran udah betul 8-7 tahun ya. 7 tahun sih. Ya wajar sih Iya. segitu. Kan Mas Wawan udah pernah nyobain kan pakai. Gue kira bakal jual bekasnya itu bakal drop banget, ternyata enggak. Iya, ternyata nggak begitu sih. Ternyata nggak begitu. Iya, sebetulnya memang agak-agak turun sih, tapi enggak. Tapi kalau misalkan yang untuk Kia yang sekarang karena harganya lebih agak mahal ya, mungkin karena fiturnya lengkap banget sih emang sih, lebih Ya, lengkap fiturnya banget. Jauh lengkap sih. banget. Sekarang bahkan udah ada yang Kia Rio-nya aja udah Cuma gue yang nggak suka karena nggak biasa aja sih gue. Iya, Nggak suka. karena nggak biasa. Nggak biasa pakai Kia Rio aja. Kalau yang manual kan mau bilang manual aja, susah ininya. Kalau mundur mesti maju ini personel. Iya, kalau mundur masih maju transmisinya. mesti mundur. Nah, Enggak kan gitu. bingung kan. Maju tak pintar, kita membela yang Jadi kalau mau mundur nih ya, kita mau mundurin mobil tuh dia cara transmisinya tuh sama mirip kayak expander. kayak expander. Cuman Mobil mirip-mirip Eropa punya lah, iya, kayak gitulah bener sih. model-model transmisinya. benar-benar. Cuman mungkin kalau misalkan ini kenapa dia transmisi ke depannya ke transmisi mundurnya dia ke depan itu karena dia 6 percepatan. Iya. Jadi nah kalau expander kenapa pada dikedepanin padahal nggak kan tahu itu dia juga. gitu 5. Tapi Mitsubishi tetap selalu di depan. Tetap selalu di hati. Nanti lu kasih ini deh expander 2. Nah, itu kan tadi kita udah bahas nih. Yup. Ya, bahas mengenai Kia Rio, problemnya apa, ternyata nggak seperti yang gue baca dan gue lihat di video atau di artikel kan untuk masalah yang ada di Kia Rio. Pada Nah, intinya jangan takut beli mobil baru. Takutlah pada yang Maha Esa. Enggak, tapi kita udah bahas tuh Kia Rio. Oke. Sekarang dengan merek yang satunya lagi, kalau Kia ya, i20 ya. Hyundai. Hyundai i20 ya. Sorry tadi Kia Rio, ini ke Hyundai i20. Karena tadi 11 tahun, dia problem yang terjadi itu apa aja waktu itu? Nah, waktu itu sih yang setahu gue ya, dia bermasalah di sensor ECU-nya. Iya. Itu tuh bermasalah. Jadi waktu itu sempat bahkan sampai nggak bisa nyala, guys. Waduh. Mesinnya nggak bener nggak bisa nyala. Jadi bener-bener waktu pas kita kontak dia cuma tek gitu aja. Waktu itu kita bukan akinya. ternyata bukan, Mas. Ternyata itu sih permasalahan yang paling ngeselin sih kalau Bisa misalkan mati ya? Iya, bisa mati. Jadi ya sampai akhirnya ya diganti ECU-nya dan Berapa tuh harganya, Cuk? itu sekitar 3,5 sampai 4,5 jutaan. Itu lumayan juga Lumayan. sih. Tapi kalau misalkan Lumayan. tapi kalau misalkan untuk mobil yang ukurannya 11 tahun ya lumayan worth it sih. Ya. Masih lumayan worth it. Selain yang itu, yang lainnya karena kan mungkin i20 ya mungkin ya menurut gua ya nggak banyak orang, belum tentu orang banyak yang tahu dan belum tentu banyak orang yang pakai juga gitu. Emang kan. jarang banget sih soalnya di jalanan ya. Makanya nanti gua sini lah kasih lihat di sini nih i20-nya. Ntar lewatin. Tapi selain itu masalahnya apa lagi? Masalahnya ini sih Atau yang paling- lain paling ringan-ringan krusial. aja biasa. Nah, ini waktu itu dia punya permasalahan AC juga. Cuman ternyata waktu pas kita cek AC-nya itu bermasalah di kompresornya. Kompresornya tuh mati, guys. Jebol. Bener banget, Mas. Jadi dia kompresornya jebol, jadi AC-nya nggak nyala. Kalau misalkan kita taruh di bengkel resmi, itu keluarnya berapa juta? Nggak tahu. Coba lu tebak aja berapa? 10 juta. 10. Naikin dikit ya 12 juta. 12 juta. Makanya Anjir. makanya waktu itu kalau misalkan di bengkel resmi kenanya sampai 12 juta, ya udah kira kepikirannya ya udah dijual aja lah daripada bermasalah ya. Kompresor. Toh soalnya udah ada mobil yang lain juga. Itu di bengkel resmi di daerah mana? Di daerah Kalimalang. Wah, Ya, kalau misalkan ini karena kita di Bekasi kan dia di Jalan Raya Kalimalang. Kalau misalkan Kia Rio, gue biasanya di mana? aduh gue lupa, Naronggong di daerah. Naronggong lagi. Iya. Gitu guys. Buset. Dah paling itu aja sih. AC jebol kompresor. Tapi yang jelas ya kalau misalkan mesin ada permasalahan pasti yang nyeceknya nyala sih. Nah kalau misalkan yang i20 itu karena mungkin udah tua juga, ya itu. Itu kilometernya berapa itu? Kalau i20 waktu itu dia udah kena tuh 100 ribuan sih, 103 ribu. Berapa tahun? 11 tahun 100 ribu. Karena waktu itu memang sering dibawa pulang kampung kan sama mertua. 100 ribu. 100 ribu. Itu 11 tahun. 11 tahun. Berarti per 1 tahun 10 ribu. 10 ribu. 10 ribu.
Iya. Normal berarti, normal Iya. agak normal dipakai. Biasanya emang sekitar kurang lebih Coba setahun. coba lu cari Kalau yang diameter bumi iya, berapa ya? Kalau yang nggak normal tuh yang Kiario emang. Ya, emang itu jarang pakai sih. Itu nama spesial Kiario sekali. emang nggak jarang dipakai, jadi masih bagus. Saya keseringan jalan 40.000, kaki, 7 Mas. tahun. Saya tuh 7 tahun. Jadi dipakai Sabtu Minggu ya, itu nggak kemana-mana kali ya yang Kiario ya. Kiario, ya waktu itu memang kebanyakan gue pakai kemana. Jadi gini sih, Wan, waktu itu ceritanya. Jadi waktu pas gue beli Kiario itu, awal-awal dulu gue masuk kerja kan gue ditempatin di Pontianak sama di Banda Asik. Aceh. Aduh, Ya kan? gua lama di Pontianak. Iya, lu juga lama kan sering balik ke Pontianak. Pontianak. Asik kan Pontianak. Enak kan makanannya enak-enak. Enak. Gue kangen banget Pontianak. Nah, karena gue Mitiau yang gue suka pokoknya. Mitiaunya sih. Mitiau Apollo sama Apollo. Nah, itu ya karena gue di Pontianak sama di Banda Aceh, waktu itu memang mobil tuh jadinya di rumah aja. Jadi sama bokap tuh jadi cuman dipanasin aja. Oh iya, Kayak belum gitu. nikah ya waktu itu ya. Belum nikah. Dan waktu pas nikah ya udah itu mobil akhirnya kan gue jadiin mobil keluarga kayak gitu sih paling. Jadi makanya kalau misalkan mobil saya jual nanti ada di deskripsi sini. Oh iya. Oh ada satu lagi, Wan. Ini ada Emang mau satu dijual hal. beneran ini? Kagak lah, jangan lah. Itu mobil sayangan gua gitu. Kayak gitu. Atau Selain itu ganti kali. duitnya juga belum ada, Wan. Buat beli lagi Makanya belum aja ada. mau ganti duitnya. kan. Ada yang berminat, banyak yang berminat nih Iya, netizen tapi- subscriber gua loh. Tapi ini ada suatu hal yang kocak juga sih. Apa dong? Setelah kita kemarin udah ngetek yang buat Kiario sebelumnya waktu subscriber belum masih 47 47. viewersnya juga alhamdulillah sih lumayan banyak ya, Wan, yang salah satu yang Ya, terbanyak juga ya salah gitu. satu Ini yang nih ada terbanyak. di sini nih, ada di sini. Nah, Iya, ada. kalau nggak ada Oh, di sini. di mana? Tar lu Di mana taruh. ya, kayak sini apa di sini? Lu taruh di situ ya kan. Nah, di situ karena kita nge-review pas awal-awal itu yang disebutin awalnya itu apa namanya? Kilometernya, odometer ya. Lah emang iya sih. Orang-orang tuh banyak yang nanyain gua jadi, Bagus dong. "Bang, ini mobilnya lu jual kasih harga berapa?" Bahkan ada tetangga gua coy, bener tetangga gua Tetangga di sini. sini. Pokoknya ada tetangga gua Udah di kok sini. bisa tahu deh. Ya kan pas kita ngetek kan di depan rumah kan. Oh, Ya kan di foto-foto iya, ditanyain, iya, "Mas, ya oh iya Pak, kenapa?" Gua lagi nyuci mobil tuh ya kan. Oke. Mas, mobilnya mau dilepas berapa Mas? Kalau mau kasih tahu saya ya. Gue lagi, "Pak, itu buat masuk YouTube, Pak." Terus nih. Ya udah gue bilang, "Pak, mohon maaf. Ini saya cuma nge-review doang." Gitu. Tapi ya udah akhirnya gitu. Makanya kan akhirnya gue kasih disclaimer tuh, "Mohon maaf teman-teman netizen yang terhormat, mobilnya tidak dijual." Belum Sementara waktu. dijual sementara waktu. Nanti kalau udah ada rezekinya mungkin akan saya jual. Nanti kalau dijual nanti gue tayangin lagi di sini. Oh, siap. Ya. Siap. Boleh ya? Tapi Mitsubishi selalu. Hati-hati. Masuk. Coba. Oke, ada lagi nggak yang mau disampaikan ke viewers gue yang terhormat yang baik-baik hati? Pokoknya pada intinya jangan takut beli mobil Korea. Itu lagi. Itu hanya main satu lagi. Kirain ada, maksudnya ada saran atau hal-hal apa yang misalkan perlu di di note kepada teman-teman yang ingin beli mobil Korea gitu. Oh iya sih, benar. Ini gue setuju banget sih, harus ada yang di notes ya. Ya pertama kali harus besarnya atau apa? Gitu. Pertama kali yang harus di notes adalah bagian mesin. Ya. Karena mau bagaimanapun juga bagian mesin itu adalah bagian yang terpenting di mobil. Terus yang kedua kalau masalah kaki-kaki sih. Kaki-kaki sih lumrah biasanya banyak. Tapi kebetulan ini Beda, nggak ada ini masalah sih nggak ada di masalah kaki, ya. kan. Ya dicoba aja dulu lah. Kalau misalkan ada yang kurang enak sedikit itu bisa dikomunikasikan ke penjual ya. Kayak gitu. Terus habis itu ya masalah AC sih terutama. Kalau misalkan sudah kena kompresor, hati-hati. 12 juta. 12 juta. Dan barangnya belum tentu ready. Itu nah sih, itu gitu. ini yang terakhir gue baca di artikel juga katanya spare partnya mahal dan susah, bener nggak? Nah, yang lo alamin aja. Ya, kalau misalkan di Rio sih alhamdulillah spare partnya banyak sih ya guys ya. Karena ini mobil dari termasuk yang nggak begitu tua-tua banget kan, 2013 2014 masih dan ada, dan modelnya tuh terus menerus facelift, berarti ada yang beli gitu kan, ada beli di Indonesia. Jadi untuk mencari spare part itu bisa lah di online itu masih ada ya kan, di online masih ada di bisa ya mana online ya? Iya di toko-toko spare part biasa juga ada biasanya jual. Itu sih. Cuman kalau misalkan sudah masalah kelistrikan, ECU, elektrik dan segala macamnya, itu memang
Ya dibilang susah, ya nggak begitu susah banget sih Wan, cuman harus inden aja. Jadi once lo udah masukin ke bengkel, itu nggak 100% langsung bisa diganti. Jadi lo memang betul-betul harus inden, dan kadang-kadang indennya itu bisa sampai 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan. Waktu itu yang buat sensor itu sampai hampir 2 bulanan gitu. Tapi mobil di bengkel dong? Mobil waktu itu diakalin. Kasarnya diakalin, jalan dulu ya. Biar bisa jalan. Ya udah dibawa ke sini tuh, ditaruh di paling belakang aja. Jadi biar yang keluar masuk tuh mobil yang lain kayak gitu. Oh iya. Masih ada lagi mobil yang lain ternyata, gengs. Ya nggak banyak juga sih. Ya dua. Punya adeknya, punya istrinya, punya bapaknya, punya ibunya. Ya amin. Satu, masing-masing punya satu. Oke gengs, jadi itu semua. Kalau kalian pengen beli mobil Hyundai atau Kia ya, terutama tadi ya, Kia Rio, itu problem saya itu kalau ada teman-teman yang pengen beli Hyundai pun juga problemnya kurang lebih yang dialami Mas Inu ini paling yaitu tadi masalah AC, masalah apa tadi, kompresor AC, kompresor, dan pernah ngelitik juga sensor-sensor. Jadi buat teman-teman ya, kalau misalkan ada yang pengen beli mobil bekas terutama ya, jadi kalian benar-benar harus cek mobil itu dari mulai engine, kaki-kaki, sensor atau fitur, dan interior lah pokoknya, eksterior, interior, dan yang lainnya ya. Bener banget. Oke, makasih banyak Mas Ino atas waktunya. Ya, sama-sama. Sudah mau gabung di sudah mau gabung di channel kesayangan kita, Garasi Mobil. Nah, nanti kita review mobil lagi. Oh, kita mau review mobil lagi ya, yang lain ya. Masih ada yang lain. Siap. Yang lain. Nanti ada satu mobil yang lumayan udah tua sih. Oh iya, mantap. Siapa tahu bisa semoga bisa gue review ya. Oke, Mas Inu, makasih banyak waktunya. Sama-sama juga Mas Wang. Oke, kita ketemu lagi di lain waktu, next time. Dan buat teman-teman jangan lupa tetap terus nongkrongin Garasi Mobil, serunya review mobil di Garasi Rumah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, sampai jumpa.